Perkenalkan, nama saya Yayang Sulastri SPD. Pada kesempatan hari ini, saya akan memberikan materi di MPLS ini tentang pendidikan karakter. Baik, kita langsung masuk ke materi aja. Nanti akan ditampilkan di layar untuk materinya. Silahkan untuk menyimak. Oke, kita akan masuk ke materi pendidikan karakter. Di sini, sebelum kita masuk ke pembahasan atau ke pengertian yang lain-lain, kita akan bahas terlebih dahulu apa sih itu? Kenapa sih ada pendidikan karakter? Latar belakangnya apa? Oke, kita akan masuk ke latar belakang terlebih dahulu. Nah, latar belakangnya tentang pembangunan karakter atau cita-cita luhur pendiri bangsa Indonesia. Di sini tertulis pada landasan Pancasila dan pembukaan undang-undang, di mana dikatakan bahwa pembangunan karakter merupakan amanat pendiri negara dan telah dimulai sejak awal kemerdekaan. Ada lagi dari pembangunan karakter ini, kita harus perhatian terhadap pembangunan karakter bangsa belum terjaga dengan baik sehingga hasilnya belum optimal. Kenapa dikatakan belum optimal? Karena di sini fenomena keseharian menunjukkan perilaku masyarakat belum sejalan dengan karakter bangsa yang dijiwai oleh falsafah Pancasila, yaitu religius, humanis, nasional, demokrasi, keadilan, dan kesejahteraan rakyat. Di sini ada perlu revitalisasi pembangunan karakter. Nah, kenapa harus ada? Karena bangsa Indonesia itu ya terkenal dengan tata krama, humanis, terus sopan santun, nasional. Di sini kenapa dikatakan belum sampai ke situ? Ada sebuah bangsa sedang menuju jurang kehancuran. Ada yang namanya meningkatnya kekerasan atau keributan di kalangan remaja atau masa puber. Ada lagi membudayakan ketidakjujuran atau berbohong, sikap fanatik terhadap kelompok, atau biasa bisa dibilang gini, kalau di usia-usia SMA itu ada yang namanya geng-gengan, geng A, geng B, atau geng C. Ada lagi di sini rendahnya rasa hormat kepada orang tua dan guru. Di sini kenapa dikatakan rendahnya hormat terhadap orang tua dan guru? Bisa dikatakan dulu mah kalau ketemu guru kita biasanya lebih sopan, lebih nyamperin. Ini kayaknya lebih biasa aja, apalagi ke orang tua, nggak ada rasa sopan santun. Penggunaan bahasa yang memburuk kayak ke teman, kayak ke saudara-saudara pakai bahasa porkem atau bahasa gaul, tidak menggunakan bahasa yang baik dan benar. Ada lagi rendahnya rasa tanggung jawab sebagai individu dan sebagai warga negara. Itu kita udah tahu ya, tanggung jawab kepada diri kita, kepada orang lain bagaimana. Nah, di sini kenapa harus ada pendidikan karakter? Gimana caranya sih biar kita nggak seperti itu? Biar nggak kayak tidak apa yang dikatakan di atas. Ada lagi di sini kita lanjut masuk kepada definisi pendidikan karakter. Saya hanya akan menyebutkan salah satu saja karena kalau disebutkan panjang lebar itu nggak cukup ya, terus kelamaan juga. Di sini ada menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sifat-sifat kejiwaan akhlak, budi pekerti yang membedakan seseorang dengan orang lain. Nah, jadi ketika orang yang mempunyai pendidikan karakter beda tuh. Kan ketika kita membudayakan pendidikan karakter kita baik, kita berbeda dari satu sama lain dengan orang lain. Beda loh, orang yang tahu tata krama dan tidak, orang yang diajarkan sopan santun dan tidak. Nah, ini yang lainnya bisa dilihat di slide aja atau dibaca. Kita tarik kesimpulan di sini. Karakter berkaitan dengan kekuatan moral, berpikir positif bukan netral. Orang berkarakter adalah seseorang yang memiliki kualitas moral yang positif. Jadi ketika orang yang berkarakter itu dia mempunyai pola aro yang pikiran yang positif, terus tata krama, moral,
nilai, itu dia pasti berkelakuan baik atau positif. Lanjut. Nah, ada lagi jenis-jenis karakter. Orang yang berkarakter dapat disebut dengan sifat seseorang dalam merespon sifat secara bermoral yang atau dalam tindakan nyata melalui perilaku yang berkarakter. Ya, di sini orang yang berkarakter pasti dia mempunyai sifat alami. Contohnya tadi sopan santun, menghargai orang tua, menghargai orang yang lebih dewasa. Terus dari segi bahasa yang digunakan sopan. Nah, ada lagi di sini tinjauan karakter secara psikologi. Di sini ada yang namanya perwujudan dari potensi IQ, EQ, SQ, IQ yang dimiliki seseorang itu pasti beda antara orang yang berkarakter atau tidak. Ada lagi menurut pandangan agama. Di sini menurut pandangan agama, orang yang berkarakter pada dirinya terkandung potensi-potensi, contohnya patonia, syidik, amanah, dan tabligh. Itu di pelajaran agama mungkin kalian sudah dijelaskan apa itu patona, apa itu syidik, apa itu amanah, dan tabligh. Contohnya kalau amanah dia dapat dipercaya. Nah, ini bisa kalian pahami tentang pendidikan, jenis-jenis pendidikan karakter. Saya akan lanjut ke pendidikan karakternya. Perilaku seseorang berkarakter dalam proses perkembangan pembentukan dipengaruhi dua faktor. Satu, jadi ketika seseorang ingin berpendidikan berkarakter, di sini dia otomatis dipengaruhi oleh satu, lingkungan. Yang kedua, bawaan. Nah, di sini lingkungan dikatakan sebagai faktor eksternal karena membentuk karakter pendidikan menjadi sebagai penting. Bisa dikatakan ketika orang itu bergaul dengan orang baik, otomatis dia pun akan ikutan baik. Ketika dia bergaul salah gaul di lingkungannya, otomatis kalaupun misalkannya tidak ikut semuanya full, tapi otomatis orang itu akan terbawa. Ada lagi di sini yang lainnya bisa dibaca saja. Kita tarik kesimpulan dari pengertian dari atas. Di sini karena pendidikan karakter adalah habitat pembentukan karakter seseorang. Itu memerlukan community of character yang terdiri dari keluarga, sekolah, institusi keagamaan, media, pemerintah, dan berbagai politik yang mempengaruhi nilai-nilai generasi muda. Ya, jadi di sini pendidikan karakter itu mempengaruhi generasi muda, bagaimana dia bisa memajukan bangsa, bisa bersaing di kancah internasional, bisa membuat negara menjadi lebih maju, membanggakan orang tua, sekolah, dan lingkungan. Itu dari pendidikan karakter. Jadi awalnya itu ya dari pendidikan karakter itu tersendiri. Jika karakter kita baik, ya otomatis kedepannya pun akan baik. Tapi ketika kita pergaulan kita sudah keluar arah atau tidak sesuai dengan aturan, otomatis kedepannya pun akan sulit. Karena kecuali kalau kita ingin merubah diri kita sendiri, jangan karena paksaan orang lain. Nah, di sini 3 stream pembangunan pendidikan karakter. Di sini bersifat top down, inisiatif, sosialisasi bertujuan untuk membangun kesadaran. Jadi kenapa diadakan sosialisasi pada MPLS ini, diadakannya pendidikan karakter agar menumbuhkan kesadaran kalian tentang pendidikan. Sekian dari saya, materi yang saya sampaikan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga dapat dimengerti dari penjelasan materi yang tadi saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.